Narasumber konferensi APBD siang hari ini adalah Bapak Gubernur yang akan didampingi oleh Pak Wagub, lalu Asisten Perekonomian Keuangan, juga hadir Kepala BPKD, lalu Kepala Bapenda, dan Kepala BPBUMD. Bapak Ibu, pada hari ini Pemprov DKI akan menyampaikan perkembangan APBD tahun 2025, cut off 31 Oktober 2025, dan update per 20 November 2025. Ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Dengan APBD lebih kurang 91 triliun, tentu penting bagi kami untuk memastikan bagaimana pendapatan, belanja, dan program prioritas bergerak secara faktual di lapangan. Pak Gubernur sering menyampaikan, kita ingin memutus mata rantai ketidakberuntungan. Sekilas itu sederhana, namun itu adalah prinsip yang berakar pada filsuf John Rawls yang menjadi fondasi penting kebijakan ekonomi banyak negara. Untuk itu, kita ingin menyampaikan kepada publik bagaimana 20 hari terakhir ini Jakarta mampu mengakselerasi dengan pendapatan yang kuat melaju serta belanja yang juga semakin optimal. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail dan lebih lengkap, maka kami persilahkan kepada Pak Gubernur untuk menyampaikan dan nanti akan dilanjutkan oleh para pimpinan OPD. Kami persilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Makan soto Betawi di Cikini. Ditutup dengan minum jus buah delima. Kita buka konferensi pers hari ini untuk menginformasikan APBD Jakarta tahun 2025. Yang sungguh saya hormati, Wakil Gubernur Bapak Rano Karno, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Khairuddin, dan juga Bapak Wibi, Wakil Ketua Komisi yang hadir, Komisi B dan E, D, dan para anggota DPRD yang hadir, Koordinator Staf Khusus Gubernur, Wakil Koordinator, dan para ibu, para pejabat yang kami hormati. Hari ini saya bersama jajaran pemerintah DKI Jakarta melaksanakan konferensi pers DKI Jakarta tahun 2025. Kenapa ini kami lakukan? Ini sebagai bagian dari transparansi publik dan akuntabilitas yang selalu kita sampaikan. Sejalan dengan cita-cita besar Jakarta untuk menjadi kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh warganya, maka kami akan menyampaikan beberapa fokus utama yang akan dilakukan dengan APBD yang ada. Penyampaian APBD secara terbuka ini merupakan langkah penting untuk sekali lagi membangun budaya transparansi yang selalu kami inginkan. Mungkin ini yang kedua kali bagi Balai Kota, tetapi bagi provinsi rasanya baru Jakarta yang menyampaikan secara terbuka dan transparan. Pada kesempatan ini kami nanti juga akan menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Pras tadi, cut off-nya sampai dengan 20 November 2025. Seperti kita ketahui bersama dari Executive Summary, bisa ditampilkan. Triwulan ketiga 2025, Jakarta tercatat pertumbuhannya 4,96%, yang menunjukkan pemulihan dan stabilitas ekonomi kota dengan inflasi yang sangat terjaga. Inflasinya 2,69, lebih rendah dari inflasi nasional 2,86%. Tingkat pengangguran terbuka Jakarta juga mengalami penurunan menjadi 6,05% pada bulan Agustus 2025 dan kinerja investasinya mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 204,13 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa
Jakarta dalam periode ini, para pelaku dunia usaha memberikan kepercayaan kepada pemerintah Jakarta. Stabilitas ini juga menjadi fondasi dasar untuk terus menjalankan berbagai program prioritas yang akan kami lakukan. Seperti kita ketahui, APBD DKI Jakarta, APBDP, yaitu 91,86 triliun. Realisasi APBD Jakarta hingga 20 November adalah sebagai berikut, menunjukkan tren yang sangat positif. Pendapatan daerah naik dari 62,39 triliun pada bulan Oktober menjadi 68,53 triliun pada bulan November. Ada kenaikan yang cukup tinggi dengan realisasi sebesar 81,15% dari target pendapatan 84,45 triliun sampai dengan akhir Desember nanti. Belanja daerah meningkat dari 47,96 triliun menjadi 51,98 triliun atau 60,46% dari target 85,97 triliun. Sementara untuk pembiayaan daerah tercatat 3,64 triliun, silva naik dari 18,08 triliun menjadi 20,09 triliun pada 20 Oktober 2025. Saudara-saudara sekalian, peningkatan realisasi belanja di akhir tahun ini dapat dipastikan mengingat masih ada sekitar 21.631 paket pengadaan barang jasa yang telah dilaksanakan dan proses tender oleh Pokja BPPBJ telah mencapai 95,34%. Saat ini tercatat surplus anggaran sebesar 14,43 triliun. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kondisi ekonomi Jakarta pada triwulan 3 tahun 2025 ini, Jakarta tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional. Jakarta memberikan kontribusi 16,39% terhadap produk domestik bruto atau terhadap PDB. Terutama ditopang yang paling utama adalah sektor jasa, transportasi, dan akomodasi. Bank Indonesia juga memproyeksikan pertumbuhan Jakarta di tahun 2025 ini akan tumbuh antara 4,6 dan sampai dengan 5,4. Kami sendiri memperkirakan mungkin antara 5,1 lah secara average. Inflasi Jakarta per Oktober 2025 terkendali di angka 2,69%. Seperti yang tadi kami sampaikan, di bawah inflasi nasional 2,86%. Hal ini memperlihatkan bahwa harga barang dan jasa di Jakarta relatif terkendali dan stabilitas pasokan juga terjaga dengan sangat baik. Keberhasilan menjaga inflasi ini tidak luput dari tim pengendalian inflasi daerah yang selama ini bekerja dengan baik dan bersinergi bersama-sama dengan pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, distributor, hingga perangkat daerah yang memastikan bahwa pasokan tetap tersedia. Dan sampai hari ini, sampai dengan bulan November ini, kita tidak pernah menghadapi kelangkaan di pasar semua produk-produk yang ada di Jakarta. Strategi pengendalian terus kita jaga, kita perkuat melalui pendekatan 4K. Yang pertama adalah menjaga keterjangkauan harga, sehingga dengan demikian harga menjadi hal yang utama, lewat pasar murah, pangan bersubsidi, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah menjamin ketersediaan pasokan, dan relatif pasokan tidak pernah ada masalah, dengan kerjasama antar daerah dan juga urban farming. Walaupun urban farming di Jakarta kontribusinya tentunya tidak terlalu besar. Yang berikutnya adalah memastikan kelancaran distribusi, dan juga yang terakhir adalah yang penting kami selalu mengkomunikasikan atau memperkuat komunikasi publik yang konsisten dalam forum TPID, keharian maupun monitoring lapangan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hal yang berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka, TPT juga turun 6,05% sampai dengan bulan Agustus 2025, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini tentunya tidak lepas dari apa yang kami lakukan dengan job fair yang sudah
14 kali berturut-turut, kemudian juga job fair khusus untuk disabilitas yang alhamdulillah kemarin bisa merekrut sampai dengan 150 pekerja disabilitas, dan juga salah satunya yang cukup viral itu Sidan yang sekarang kerja di Transjakarta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sektor perdagangan, akomodasi, makanan, minuman, dan transportasi menjadi penyerap tenaga kerja yang paling tinggi yang ada di Jakarta. Pertumbuhan positif ini di sektor ini mempertegas peran Jakarta sebagai kota jasa dan sekaligus sebagai hub perdagangan regional. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, secara khusus saya ingin menegaskan kembali, saya dan Pak Wagub berkomitmen untuk job fair dan juga upskilling disabilitas yang kemarin sudah berjalan dengan baik. Kami akan adakan secara periodik karena ini memberikan ruang bagi disabel juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa bekerja di Jakarta dalam ekosistem ketenagakerjaan Jakarta. Hal yang berkaitan dengan investasi nanti mungkin bisa dielaborasi oleh Bu Lucy dan sebagainya. Dengan kontribusi 14,24% terhadap total investasi nasional. Jadi investasi di Jakarta sekarang ini mungkin ranking 2 secara nasional. Jakarta mempertahankan posisi sebagai magnet investasi nasional. Hal itu terlihat dalam realisasi di triwulan ketiga tahun 2025 mencapai 204,13 triliun atau tumbuh 6,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang juga mengembirakan adalah aktivitas investasi tersebut menyerap tenaga kerja kurang lebih 338.310 tenaga kerja. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk menjaga tren positif yang sudah ada dan kita lakukan, kita buat, maka kita akan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami tetap akan melakukan penyederhanaan perizinan. Yang berikutnya adalah optimalisasi mall pelayanan publik, kemudian promosi penanaman modal melalui Jakarta Investment Festival dan Jakarta Investment Center. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selain itu kami juga akan secara terus-menerus membuka ruang apabila ada berbagai kesempatan termasuk seluruh bidang yang ada, bahkan di bidang sport pun kami sekarang mendorong untuk Jakarta menjadi sport tourism. Hal itu mulai terlihat ketika kami mengadakan Jakarta International Marathon atau Jakarta Running Festival, dan sekarang semua perusahaan-perusahaan besar meminta privilege untuk bisa mengadakan acara tersebut di Jakarta. Tetapi untuk sementara ini kami membatasi supaya Jakarta Running Festival maupun Jakarta International Marathon yang pesertanya udah hampir 30.000 lebih itu tetap terjaga dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selanjutnya konferensi pers ini akan dilanjutkan dengan kepala perangkat daerah dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi gambaran bahwa Jakarta dengan transparansi ini akan lebih memudahkan siapapun untuk mengakses kepada anggaran pendapatan belanja daerah Jakarta. Dan yang terakhir sekali lagi, yang akan kita bangun adalah trust, yaitu rasa percaya masyarakat. Dan untuk membangun trust itu, saya sudah menyampaikan berulang kali kepada teman-teman di Balai Kota, kita harus transparan, terbuka, dan memberikan ruang kepada siapapun untuk bisa mengetahui apa yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.